Hai semua, pada mata kuliah bisnis model ini, saya akan menjelaskan Rise and Fall of Business. Nah, untuk studi kasusnya, kami mengambil perusahaan Dell. Adapun anggota kelompok dari kami terdiri dari Anindya Rizky, saya sendiri, Gloria Tiffany, dan Ibnu Nawawi. Untuk yang pertama, saya akan membahas pendahuluannya terlebih dahulu. Adanya kemajuan teknologi dan informasi menurut para pengusaha memproduksi berbagai barang elektronik sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pasar. Jadi sudah tidak asing untuk didengar lagi, salah satu perusahaan yang memproduksi berbagai barang elektronik yang berkualitas yaitu Dell merupakan perusahaan yang menjadi perusahaan komputer yang paling sukses di dunia. Namun tentunya di balik kesuksesan Dell tentunya terdapat cerita sejarah perjuangan yang cukup panjang. Adapun Dell pertama kali dibuat pada tahun 1983. Awal mulanya, Dell dibuat oleh seorang mahasiswa kedokteran bernama Michael Dell. Hal ini bermula ketika Michael Dell membeli sisa-sisa persediaan PC buatan IBM yang sudah kuno. Dari situlah, ia mengubahnya dengan cara meningkatkan kapasitasnya, lalu menjualnya dengan harga murah pada pembeli yang berminat. Dan 2 tahun telah terlampaui, pada tahun 1995, usaha yang telah Michael Dell rintis dari awal ini telah menjadi perusahaan yang besar. Dari yang semula hanya mengupgrade sebuah PC tua, kini Dell menjadi perusahaan yang memproduksi komputer sendiri dan dapat menjadi salah satu perusahaan komputer yang paling berhasil di dunia. Nah, jadi setelah membahas pendahuluan, sekarang saya akan membahas kondisi fall and rise masalah studi kasus bisnis ini. Setiap bisnis tentunya memiliki kisah jatuh dan bangkit di dalamnya, termasuk perusahaan Dell ini. Adapun fall yang pernah dialami oleh Dell, yaitu pada tahun 2009 silam, Hewlett Packard yang merupakan perusahaan multinasional teknologi informasi asal Amerika Serikat, mengambil alih posisi teratas Dell sebagai penyedia PC terkemuka. Sebab posisi Dell telah diambil alih, pertumbuhan pendapatan Dell terhenti dan pendapatannya juga menurun. Nah, adanya penurunan ini membuat Dell harus mengurangi pengeluaran yang secara langsung berdampak pada pangsa pasar Dell. Nah, tapi tenang saja, ada pepatah yang mengatakan bahwa setelah hujan pasti ada pelangi. Begitu juga seperti yang dialami oleh perusahaan Dell ini. Di balik segala fall yang pernah dialami oleh Dell, pasti terdapat rise yang setimpal dengan perjuangannya. Adapun rise dari perusahaan Dell ini yaitu Dell mengambil tindakan strategis untuk mengurangi eksternalitas negatifnya. Lalu Dell memperluas operasi retailnya hingga mencakup 24.000 outlet di seluruh dunia. Hasilnya, didapatkan pertumbuhan pendapatan 11% dalam segmen ini dari 2007 hingga 2008. Nah, jadi hasil yang diperoleh oleh Dell ini membuktikan bahwa upaya yang dilakukan pada pasar konsumen ini telah berhasil. Perkenalkan, nama saya Ibnu Nawawi dengan NIM 2501980255. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bisnis model kanvas yang dimiliki oleh Dell Company. Ada dua jenis bisnis model kanvas yang dimiliki oleh Dell Company, yakni pada saat kondisi fall down dan juga yang kedua pada saat kondisi rise. Yang pertama kita akan membahas dimulai dari customer segment. Pada saat kondisi fall down, Dell Company memiliki segmen pasar yang dimulai dari personal user atau home user, kemudian ada corporate user dan small and medium size business. Pada saat kondisi rise, Dell Company meningkatkan segmen pasar lebih luas, yakni dengan menjangkau government sector yakni di bidang pemerintahan. Nah, mereka menjangkau itu dikarenakan banyaknya variasi produk yang mereka jual yang pada awalnya pada saat kondisi fall down mereka hanya menjual PC dan juga laptop. Namun seiring berjalannya waktu ditambah dengan adanya user, mereka menambah adanya variasi produk seperti server, jaringan, network, dan juga beberapa software dan hardware. Kemudian ada value proposition. Nah, untuk value proposition ini, Dell dari awal berdiri sampai hingga saat ini berfokus pada 3 value proposition yang ingin mereka sampaikan. Yang pertama dari price, kemudian customization, dan juga brand status. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa Dell Company memberikan penawaran terbaik dengan harga yang cukup rendah dibandingkan dengan produk-produk merek lainnya. Kemudian dilihat dari sisi customization. Dell Company menjual produk dengan cara mengcustom apa yang memang dibutuhkan oleh customer sesuai dengan permintaan mereka. Nah, kemudian kita masuk ke channel. Yang pertama, pada saat kondisi fall down, Dell Company hanya melakukan penjualan produknya melalui direct selling dan juga website. Nah, hal ini tentu saja membuat perusahaan tidak bisa sustain di pasar, yang mana berakibat perusahaan mengalami yang namanya krisis. Nah, selanjutnya pada saat kondisi rise, perusahaan tentunya memiliki beberapa metode untuk melakukan penjualannya, yakni dengan retailer, adanya personal
personal distributor, dan juga mereka menempatkan local and national office di beberapa wilayah. Kemudian dari sisi customer relationship, pada awal kondisi fall down, Dell Company melakukan hubungan atau berhubungan langsung dengan customer-nya melalui beberapa pendekatan, yakni melalui promotional offers, kemudian ada self-service dan juga support. Sering berjalannya waktu, Dell Company meningkatkan bagaimana cara mereka berhubungan atau berinteraksi dengan konsumen, yakni dengan menambahkan demo, personal assistance, dan juga field test. Kemudian yang selanjutnya adalah revenue streams. Nah, pada awal berdiri, Dell Company hanya melakukan penjualan dari PC dan laptop, yang mana tentu saja revenue stream didapatkan dari penjualan produk seperti laptop dan juga PC. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, mereka terus melakukan inovasi-inovasi produk dan juga melakukan penjualan yakni melalui jasa. Nah, jadi mereka memberikan servis kepada customer yang mereka beli produknya dari Dell Company. Nah, selain itu mereka juga menjual sahamnya ke publik dan mendapatkan revenue dari saham tersebut. Kemudian kita masuk ke key research. Nah, di sini ada beberapa sumber daya yang dimiliki oleh Dell Company dari awal merintis sampai hingga besar sampai saat ini. Nah, di antaranya adalah network, intellectual property, kemudian ada staff, brand, supply chain, dan customer service. Kemudian key activities yang dilakukan oleh Dell Company hingga besar sampai saat ini adalah yang pertama adanya aktivitas manufacturing, kemudian maintenance, dan ada juga purchasing, dan yang terakhir designing and developing product and service. Kemudian kita masuk ke key partner. Ada banyak partner yang terlibat di dalam kesuksesan Dell, ditambah lagi dengan adanya program mitra komersial yang mana bekerja sama dengan banyak perusahaan yang menyediakan pelatihan penjualan pemasaran kepada para anggota Dell Company itu sendiri. Nah, adapun partner-partner yang terlibat diantaranya reseller, teknologi partner program, OEM partner program, global technology alliances, service provider, global system integrator, dan juga logistic provider. Kemudian ada cost structure. Pada cost structure ini bagaimana perusahaan mengalokasikan dananya untuk keperluan apa. Nah, di sini the company mengalokasikan dananya untuk membayar employee, melakukan untuk marketing and sales, kemudian untuk development, pengembangan dan penelitian, kemudian ada engineering, ada maintenance, kemudian ada service and support, kemudian ada facilities dan taxes atau membayar pajak. Nah, untuk cost structure ini Dell Company memfokuskan dirinya pada pengembangan dan penelitian untuk biaya yang terbesarnya. Saya akan menjelaskan mengenai bisnis model pattern, di mana menurut sepengetahuan kami, bisnis model pattern adalah rangkaian bisnis model yang sukses atau efektif sehingga perlu diterapkan berulang kali atau dipertahankan untuk menjaga produktivitas dan efisiensi perusahaan. Dell sebagai perusahaan teknologi Amerika menggunakan unbundled pattern untuk berbisnis dengan cara memproduksi, menyediakan, dan melayani kebutuhan IT untuk seluruh dunia. Sehingga, meski memiliki segmentasi pasar yang berbeda-beda, tetapi pada akhirnya, Dell sebagai produsen dan penjual akan memberikan berbagai produk dan layanan mereka kepada para end user. Misalnya, kepada klien di dalam bisnis atau corporate class tertentu. Dell menyediakan berbagai tipe gadget dan perangkat elektronik yang membantu sistem operasional mereka, seperti produk-produk PowerVault, Optilex, ataupun Enset. Dell menyimpulkan bahwa produk IT cenderung menyusun anggaran distribusi, termasuk promosi, dan juga rasio keuntungan yang besar, sehingga harga pasar mereka menjadi tinggi. Dari hasil analisis ini, Dell mencari solusi untuk memotong biaya distribusi hingga serendah-rendahnya dengan cara menghilangkan middleman sebagai perantara mereka terhadap pelanggan. Strategi tersebut merupakan keputusan yang sangat baik karena sebelumnya middleman dapat membuat harga produk meningkat hingga 10% dari harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Hasilnya, Dell mengumumkan pemotongan 10% sebagai daily promo sehingga masyarakat menganggap Dell memiliki harga yang sangat affordable tanpa menurunkan kualitas ataupun layanan mereka. Analisis ini termasuk ke dalam strategi market force karena Dell berhasil menjawab keluhan customer dan menawarkan harga baru di luar dari harga pasar. Artinya, sebelumnya pasar memiliki kekuatan yang sangat kecil dibanding, jadi kekuatan terbesar berada pada pengusaha-pengusaha karena mereka berhasil menetapkan harga yang tinggi dan pasar tetap membeli produk mereka. Tapi
Ketika Dell berhasil menurunkan harga pasar, pembeli memiliki kekuatan besar karena pembeli dapat memilih untuk membeli barang yang cenderung murah ataupun barang yang cenderung mahal. Setelah membahas mengenai BMC Dell, kini kita akan belajar mengenai VPC dari Dell. VPC atau bisa disebut sebagai Value Proposition Canvas merupakan salah satu metode untuk menentukan customer segment dengan menggunakan customer profile sebagai acuannya dan value of map sebagai penyelesaian permasalahannya. Berikut saya akan jelaskan dua komponen dari Value Proposition Canvas. Dapat dilihat pada layar, terdapat 3 komponen dalam customer profile. Yang pertama yaitu customer gain, yang kedua customer job, dan customer pain. Yang pertama dalam customer gain yaitu kelancaran saat bekerja, kemudahan dalam penggunaan, desain yang bagus dan tahan lama, serta konsultasi saat pembelian. Lalu yang kedua ada customer job, yang berisi melakukan pekerjaan kantor, lalu input data pekerjaan melalui PC atau laptop, lalu mengerjakan tugas perkuliahan dan sekolah, dan yang terakhir yaitu membuat laporan perusahaan. Dan yang terdapat pada customer pain yaitu harga yang mahal, kualitas produk yang tidak sesuai dengan keinginan, lag saat menggunakan laptop, sulit didapatkan, lalu tampilan layar yang kurang jelas dan mudah rusak. Lalu yang kedua yaitu value of maps. Dapat dilihat pada layar, terdapat 3 komponen juga, yaitu product and service, lalu gain creator, dan pain relievers. Yang pertama yaitu product and service, yaitu Dell laptop PC, software, server, and service. Lalu pada poin kedua yaitu gain creator, yaitu fitur-fitur tambahan, desain yang kokoh, lalu produk yang ramah lingkungan, dan service center. Dan yang terakhir yaitu pain relievers, yaitu adanya harga yang lebih murah dibandingkan brand lain, lalu performa yang canggih, dan konektivitas terjamin, tersedia di berbagai platform, dan yang terakhir yaitu PC yang bisa di-custom sesuai keinginan pengguna. Nah, itu tadi merupakan Value Proposition Canvas dari Dell. Sekarang kita akan membahas tentang alasan fall and rise dari Dell. Nah, jadi seperti yang sudah dijelaskan pada poin di atas, setiap bisnis tentunya memiliki kisah jatuh dan bangkit di dalamnya. Terdapat berbagai macam fall and rise yang dialami oleh perusahaan Dell ini. Adapun alasan dibalik fall yang dialami oleh Dell ini yaitu karena adanya penurunan ekonomi. Tidak hanya itu, alasan dibalik fall dari perusahaan Dell ini yaitu karena perubahan kebijakan moneter AS serta kebijakan ekonomi di seluruh dunia yang dapat menyebabkan nilai tukar yang bergejolak. Tidak hanya fall saja, namun terdapat juga alasan dibalik rise yang dinikmati oleh perusahaan Dell. Adapun alasan dibalik rise yang dialami oleh Dell ini yaitu karena Dell memiliki portofolio produk yang luas dan nama merek yang kuat. Selain itu, Dell juga berusaha memenuhi harapan terbaik para pelanggan terhadap kualitas, teknologi, harga, tanggung jawab, dan juga pelayanan. Dell memiliki core value yang menurut kami sangat kuat dan menjanjikan bagi perusahaan di dalam industri teknologi. Dell secara konsisten memasang harga yang affordable di tengah produk teknologi yang harganya cenderung tinggi. Bahkan, mayoritas produknya dapat merusak harga pasar. Namun, kekuatan ini menurut kami sangat disayangkan apabila tidak dipadukan dengan strategi marketing yang matang. Terlebih lagi, Dell telah menghilangkan middleman sebagai perantara yang juga membantu mereka dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat luas. Berdasarkan kacamata kami, selain harganya murah, produk up to date, serta sangat kuat sehingga durability-nya dapat sejajar dengan produk-produk mahal. Poin-poin tersebut termasuk ke dalam pertimbangan pembeli produk teknologi, sehingga seharusnya Dell menjadi pemimpin dari pasar-pasar produk teknologi dengan harga yang rendah. Tetapi selama ini kami melihat bahwa masyarakat umum, terutama di Indonesia, lebih familiar dengan merek Xiaomi. Dia memiliki harga terjangkau dan juga kualitas yang terjamin. Tetapi banyak dari pengguna yang mengeluhkan bahwa Xiaomi kurang durable, sehingga seharusnya Dell dapat mengambil peluang dari keluhan pengguna tersebut. Kami juga melihat bahwa target pasar Dell yaitu masyarakat menengah dan menengah ke bawah cenderung membeli produk berdasarkan budget tertentu yang mereka miliki pada saat itu. Meski Dell sudah memberi produk berkualitas terbaik dan tahan lama di harga tersebut, tetapi dalam jangka panjang kebutuhan masyarakat pasti semakin meningkat dan bermacam-macam. Selama ini produk dengan merek-merek mahal telah memiliki program upgrade gadget dan sistem mencicil serta tukar tambah. Namun, kami belum melihat program ini diadaptasi oleh perusahaan yang menjual produk-produk dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, kami menyarankan Dell untuk mempertimbangkan layanan tersebut. Masyarakat di kelas menengah dan menengah ke bawah memiliki kemungkinan untuk berkembang dan memiliki lebih banyak pendapatan dari biasanya. Sehingga mereka pasti sangat tertarik dengan program tukar tambah dan cicilan. Karena mereka bisa tetap mengikuti tren dan juga perkembangan teknologi, tetapi tetap dapat menyesuaikan dengan kemampuan finansial mereka. Jadi, berdasarkan rincian yang telah dijelaskan di atas,
dapat diambil kesimpulan bahwa Dell ini merupakan contoh perusahaan yang baik tentang bagaimana memulai sebuah perusahaan dan membawanya menuju kesuksesan. Dell ini memiliki perpaduan yang unik antara strategi bisnis dan strategi pemasaran yang telah mengubah suatu perusahaan. Nah, jadi Dell menggunakan salah satu model bisnis terbaik untuk awal. Ia memulai sebuah perusahaannya, yang mana Dell memotong perantara dan memberikan keuntungan potongan harga kepada pelanggannya. Dan tidak kalah ketinggalan, perusahaan Dell ini juga memproduksi produk berbeda yang dibuat khusus untuk kategori tersebut, seperti produk yang berbeda untuk pelanggan profesional dan pribadi, serta dengan harga yang terjangkau tentunya membuat pelanggan yakin untuk menggunakan produk dari Dell ini. Implikasi dari perusahaan Dell yang dapat kami pelajari untuk diterapkan kepada bisnis kami di masa depan, yaitu kami melihat bahwa setelah sempat mengalami penurunan yang signifikan, Dell memberanikan diri untuk mempercayakan distribusi dan penjualan ke seluruh dunia dengan kemampuan mereka sendiri, tanpa bantuan dari pihak perantara tertentu. Perubahan besar tersebut tentu membutuhkan keyakinan dan kemampuan yang tinggi, baik secara strategi maupun finansial. Kami menyimpulkan bahwa Dell merupakan perusahaan yang benar-benar mandiri serta memiliki kemampuan manajemen resiko dan kemampuan problem solving yang sangat baik. Mindset tersebut merupakan pelajaran utama yang kami ambil dari Dell untuk menjadi seorang entrepreneur besar nantinya. Kami juga mempelajari bahwa Dell bekerja keras dalam memperoleh bahan-bahan produksi serta mengelola biaya operasional agar dapat memperoleh pengeluaran yang serendah-rendahnya, sehingga Dell dapat menghasilkan produk dengan harga yang terjangkau. Selain itu, Dell juga mengorbankan persentase keuntungan mereka di tengah banyaknya pengusaha teknologi yang justru sengaja mengambil bidang tersebut karena memiliki peluang dan juga keuntungan yang tinggi. Dell bekerja 2 kali lipat lebih besar dibanding dengan merek-merek lain, karena mereka harus melakukan semuanya sendiri, tetapi hasil yang didapatkan setara dan lebih murah dengan produk-produk di pasaran. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dari dan juga materi yang kami sampaikan, tetapi kami telah melampirkan daftar pustaka, sehingga apa yang kami sampaikan di dalam materi assignment ini sudah meruai dengan fakta yang terjadi dengan kondisi dan situasi yang pernah dialami oleh perusahaan Dell. Kami berharap assignment ini dapat menjadi bahan penilaian yang baik bagi assignment dan juga nilai akhir program studi bisnis model kami. Terima kasih.